O benim için her şeyi yapar. Putri pun menjawab, Raja melakukan segalanya untukku, dan aku tidak melakukan apapun baginya. Atike menjawab, manis sekali. Semoga Tuhan memberikan cinta seperti itu kepada semua orang. Rabbim herkese böyle bir aşk nasip etsin. Putri bertanya, jadi apakah kamu akan menerimanya? Apakah kamu akan membagi pria yang kamu cintai dengan wanita lain? Kadınlarla paylaşır mıydın? Putri bertanya, jadi apakah kamu akan menerimanya? Apakah kamu akan membagi pria yang kamu cintai dengan wanita lain? Atike menjawab, oh itu, tentu tidak. Aku tidak akan pernah menerimanya. Tidak mungkin. Aku adalah anggota dinasti. Jika aku menikahi seseorang, maka dia harus setia padaku. Putri pun bertanya, siapa yang akan kamu nikahi? Atike menjawab, hanya kiasan. Maksudku, itu jika aku menikah dengan seseorang suatu hari nanti. Ngomong-ngomong, jangan khawatir tentang hal itu. Lagi pula, dia adalah seorang sultan. Ini adalah harimnya. Segera setelah kamu menerimanya, maka semakin bahagia kamu nantinya. Ne kadar rahat edersin. Di ruangan Kosem, Ayşe datang mengunjungi Kosem. Bağışlayın validem. Ayşe berkata, maafkan aku Valide, tapi aku tidak mengerti bagaimana bisa wanita itu kembali meskipun kamu tidak menginginkannya. Wanita yang tidak tahu malu. Sesuai apa yang wanita itu katakan, dia tidur dengan raja. Mendengar hal itu, Kosem menjadi marah dan berkata, jangan menggangguku dengan hal-hal yang sepele Ayşe. Raja bisa tidur dengan siapapun. Apakah raja harus membutuhkan persetujuan darimu? Ayşe menjawab, aku tidak bermaksud demikian. Kosem pun berkata, apapun yang kamu maksudkan, urusi saja urusanmu. Tetap kuat dan tenanglah. Raja sedang kesal, jangan membuatnya kesal lagi. Ketahuilah ini, wanita itu tidak akan tinggal di harim. Ayşe pun bertanya, lalu di mana wanita itu akan tinggal? Kalacak peki? Kosem pun menatapnya, hingga Ayşe pun berkata, maafkan atas keingintahuanku. Merakımı mazur görün. Malam harinya, ada hiburan musik di ruangan raja, dan raja nampak sedang menikmatinya. Gel. Tidak lama penjaga masuk dan melaporkan bahwa putri ada di sini. Raja pun mempersilahkannya untuk masuk. Gelsin. Beni görmek Faria masuk dan berkata, kamu ingin melihatku. Di kamar mandi, Ayşe nampak sangat bersedih. Tidak lama Gulbahar datang. Ayşe? Gülbahar Sultan. Gulbahar berkata, seberkas kesedihan turun di wajah cantikmu. Kamu terlihat pucat. Mengapa kamu menangis? Ayşe menjawab, tidak ada. Gulbahar lalu duduk di sebelah Ayşe dan berbicara lagi. Mereka mengatakan, bicaralah dari hati ke hati. Itu adalah obat yang terbaik bagi manusia. Apa masalahmu? Katakan padaku. Apakah ini tentang sang putri? Gadis cantikku, jika saja dinding ini bisa bicara, Tuhan tahu berapa banyak air mata dari selir yang dihapus di marble ini. Ayşe menjawab, jika itu perintah dari harim, apa yang akan kamu lakukan? Gulbahar menjawab, perintah harim atau perintah dari Kosem Sultan? Kösem Sultan'ın mı? Aku ingat masa laluku. Aku masih sangat muda daripada dirimu. Flashback. Sadece bir kez girebildim rahmetli Sultan Ahmet. Aku hanya bisa melihat sekali taman surga dari Sultan Ahmed. Kosem segera menendangku ketika dia mengetahuinya. Dia mengasingkanku ke istana lama. Tapi Tuhan tersenyum padaku. Aku hamil pada malam itu. Itulah cara aku kembali ke harim. Dönebildim hareme. Dari cerita Gulbahar ini bisa kita tarik kesimpulan. Kosem akan mengusir wanita yang tidur dengan Sultan Ahmed dari istana jika dia tidak hamil. Kalau teman-teman ingat tentang Katerina yang selalu teman-teman tanya keberadaannya, dari sini kita bisa memahami bahwa Katerina bisa juga diasingkan ke istana lama karena tidak hamil. Itulah mengapa
kita tidak melihat Katerina lagi. Sonra? Aisyah bertanya lagi, lalu bagaimana kemudian? Gulbahar menjawab, setiap orang punya jalannya sendiri untuk bertahan di istana ini, Aisyah. Pada hari itu, aku memutuskan untuk diam dan tunduk, sama seperti dirimu. Jika aku jadi kamu, maka yang aku dapatkan sebagai balasan tidak ada. Jika aku tahu apa yang aku ketahui sekarang, aku akan bertarung dengan Kosem. Aku tidak akan menyerah. Mungkin aku tidak akan kehilangan. Setidaknya, aku akan menjadi pemimpin jiwaku. Kendi kaderimi? Kendim. Kembali kepada Raja. Raja berbicara, apa yang kamu harapkan? Apakah kamu mengharapkanku untuk membiarkanmu pergi? Apakah itu mungkin? Putri menjawab, aku sudah melihat bahwa itu mungkin. Tapi aku bertanya-tanya, malam itu, jika aku tidak datang pada malam itu, apakah kamu akan menghentikanku? Durur muydunuz benim? Raja menjawab, apa pentingnya? Kamu di sini sekarang. Itulah yang terpenting. Putri menjawab, ya, aku di sini. Di istana, di mana tidak seorang pun menginginkanku. Tidak Kosem Sultan maupun Ayşe Sultan. Belum lagi wanita lainnya. Ne Kösem Sultan ne Ayşe Sultan. Raja pun menjawab, aku menginginkanmu, Faryah. Apakah itu tidak cukup? Putri menjawab, malam ini aku ingin tinggal di ruangan Atike. Raja pun berkata, sesuai keinginanmu. Arzu edersen. Di dapur istana, Benam berbicara dengan Lalejar. Benam berkata, aku sudah mengatakan padamu, Raja akan membuat putri di harim. Aku mengetahui itu. Api dan Bubuk Mesiu tidak tidur bersama. Lalejar berkata, kamu adalah pedagang sialan. Putri menempel pada Raja. Putri tidak akan pergi. Benam menjawab, Raja perkasa, tinggi dan tampan. Apakah kamu akan pergi jika kamu adalah sang putri? Lalejar menjawab, aku tidaklah seberuntung itu. Benam pun berkata, kamu cukup baik. Yang harus kamu lakukan hanyalah melaluinya. Banyak pria yang akan jatuh cinta. Lalejar menjawab, jangan bersikap buruk. Aku sudah memiliki masalah. Aku terus berpikir bagaimana mengatakannya pada Kosem Sultan. Duruyorum Kösem Sultanımıza nasıl söyleyeceğim. Neyi? Perkataan itu membuat Benam pun menjadi bertanya, apa itu? Lalejar menjawab, tidak ada. Yok bir şey. Neyi? Kembali kepada Putri. Putri keluar dari ruangan Raja, lalu bicara pada Silahtar. Silahtar. Putri berkata, Silahtar, aku tahu kamu pasti sangat kesal karena aku kembali. Kamu ingin sekali mengambil hidupku. Silahtar menjawab, kamu harusnya belajar dari hal itu. Jika kamu membuat kesalahan yang sama lagi, maka hal terakhir yang kamu lihat adalah wajahku. Benimki ol.